Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan sharing tentang isi dari buku ini nih, Gila Baca ala Ulama. Nah, jadi di sini itu ya ada salah satu hal yang menarik ya tentang ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu tuh sebenarnya apa sih ya? Kita ganti dulu jadi pause dulu. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat itu tuh sebenarnya apa? Nah, yang perlu jadi pertanyaan di sini adalah para ulama zaman dulu itu kan ada beberapa yang sangat gila dalam mencari ilmu ya. Jadi mereka saking gilanya, bukan gila itu gila, bukan gila gangguan jiwa ya, tapi gila itu sangat haus ilmu gitu. Nah, mereka saking haus ilmunya itu mereka sampai menghabiskan banyak waktu hanya untuk membaca, mengkaji dan berbagi dan memaparkannya kembali ke mengajarkannya tentang apa yang mereka baca. Nah, apa sih sebenarnya yang kalau mereka sih memang ilmu pahalanya jelas ya. Tapi kalau untuk kita sendiri yang punya pekerjaan yang lain gitu, misalkan mengajar ya atau misalkan bekerja di bank atau mungkin ya atau mungkin nah itu sebenarnya apakah aktivitas kita sendiri itu dapat bermanfaat atau enggak? Karena dalam buku ini disebutkan bahwa eh, ilmu yang paling mulia. Oh ya, maaf, kita kan mengkaji tentang ilmu ya. Jadi ilmu apa sih yang harus kita prioritaskan untuk dipelajari? Itu apakah ilmu tentang biologi, geografi, kimia, fisika atau apa gitu. Nah, ilmu apa sebenarnya terus ilmu yang kita kaji itu teh apakah bermanfaat ataukah enggak gitu. Nah, di sini ilmu yang jadi prioritas itu adalah ilmu yang mulia ya, yang paling mulia disebutkan bahwa ilmu yang dapat mendekatkan kita kepada Sang Holik, ilmu yang dapat membantu kita mencapai keriduannya. Nah, artinya apa? Jadi kalau ilmu yang kita kaji itu bisa mendekatkan kita kepada Sang Holik dan juga untuk bisa dan dengan ilmu itu bisa mencapai keriduan Allah tuh ridho gitu ya. Artinya ilmu itu adalah ilmu yang mulia dan itu yang harus kita apa disebutkan di sini ilmu yang harus didalami dan dicari dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, eh terus misalkan kita sebagai guru, apakah kita harus guru guru IPA misalnya, apakah kita jadi harus mendalami mengkaji ilmu agama juga tafsir, eh nahu, sorof gitu kan, ilmu terjemahan gitu, apakah atau gimana? Nah, jadi yang kita harus kaji sendiri bahwa walaupun kita mengkaji ilmu IPA, geografi, fisika, kimia, biologi, tapi gimana caranya dengan ilmu itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah? Ya artinya saat misalkan kita menjadi seorang guru atau menjadi seorang dosen misalnya, artinya jadi seorang dosen itu ya kita harus eh, ya berorientasi akhirat. Konkretnya gimana sih? Konkretnya gini. Hmm, konkretnya jadi kita sebagai seorang muslim gitu ya. Muslim itu artinya ya kita harus memiliki eh, apa simbol ya. Jadi kita sebagai simbol. Simbol itu jadi bukan berarti hanya jenggot semata gitu ya, tapi simbol itu artinya hmm, jadi teladan gitu ya. Nah, jadi teladan eh, kan kita ngelihat sekarang banyak umat Islam nih kadang ada yang eh, kesannya gimana gitu ya, ada
miskin lah, udah gitu bajunya kumuh lah, udah gitu prestasi pas-pasan gitu, nggak seberapa. Nah, hal itu bisa kita rubah gitu. Nah, gimana cara ngerubahnya? Nanti kita bahas di video berikutnya. Untuk sekarang mungkin sekarang segini aja dulu. Nampak nggak penting ya? Udahlah.